nama saya Dewa Hanifah dari kelas 1BA05. Saya di sini akan membahas tentang etika profesi public relation. Public relation adalah sebuah disiplin manajerial kontemporer yang menarik dan memiliki banyak keterampilan, teknik dan strategi untuk ditawarkan kepada organisasi bisnis, baik dalam domain komunikasi korporat maupun pemasaran. Patricia J menyatakan ada 5 prinsip etika hubungan, yaitu yang pertama veracity, yaitu menyampaikan kebenaran. Yang kedua adalah non-maleficence, yaitu prinsip dasar perilaku moral. Yang ketiga yaitu beneficence, merupakan bentuk lain dari sebuah prinsip yang cenderung menghindari menyakiti orang lain, tetapi lebih proaktif. Yang keempat, confidentiality, menghormati wilayah pribadi orang dengan menjaga rahasia informasi. Yang terakhir, fairness, yaitu mengharuskan seluruh organisasi untuk saling menghormati antar individu maupun masyarakat. Kode etik yang dimiliki IPR mencakup praktik yang berkaitan dengan praktik public relation. Bagaimana praktisi menangani media, publik, atasan, klien, dan rekan kerja. Di sini saya akan membahas kode etik profesi Humas Internasional, International Public Relations Association, yaitu IPRA, merupakan rujukan utama untuk profesi public relation. Setiap anggota wajib mengikuti kode etik. Ada beberapa harus yang didepankan oleh praktisi humas. Yang pertama, observance, ketaatan, yaitu amati prinsip-prinsip piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi. Yang kedua, integrity, bertindak dengan jujur dan berintegritas setiap saat untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Yang ketiga, dialog, berusaha untuk membangun kondisi moral, budaya, dan intelektual dalam dialog. Yang keempat, konflik, mengungkapkan konflik tersebut kepada pihak-pihak yang terdampak ketika konflik terjadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi humas di Indonesia. Perhumas adalah organisasi profesi para praktisi Humas dan Komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Perhumas bertujuan meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan. Perhumas ikut membidani kelahiran Federation of ASEAN Public Relations Organisasi pada tanggal 17 Desember 1977 di Kuala Lumpur. Penyelenggara ASEAN Public Relations Congress di Jakarta pada tahun 1981 dan terakhir diterimanya Perhumas dalam Forum Corporate Governance di Indonesia atau FCGI. Terakhir saya akan membahas tentang kode etik profesi Perhumas Indonesia, dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa Asia Tenggara dan dipedomani oleh keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Pasal 1. Komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus: yang pertama, memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Yang kedua, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya masyarakat kepentingan Indonesia. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus: yang pertama, berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Yang ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Yang terakhir, pasal 3, yaitu perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas Indonesia harus: yang pertama, menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Dan yang terakhir, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Sekian dari saya mengenai etika profesi public relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.